Halo semua, selamat datang di Pos Bakum Podcast Bicara Hukum. Bersama saya LD. Di podcast kali ini saya akan bicara hukum kaitannya dengan utang piutang, yaitu dapatkah dipidana orang yang tak mampu bayar utang? Bicara soal masalah hukum utang piutang, memang telah banyak yang membahasnya. Saya hanya mencoba membicarakannya dengan bahasa hukum yang sederhana, mudah-mudahan gampang dipahami orang awam hukum. Bicara soal memidanakan orang atau memprosesnya sampai masuk penjara ini, tentunya berkaitan dengan adanya laporan atau aduan dulu di kepolisian. Berkaitan dengan topik podcast ini, apakah orang yang tak mampu bayar utang bisa dilapor ke kepolisian? Jawabannya tentu bisa. Tentu bisa melapor orang yang tidak bayar utang. Kenapa bisa? Karena memang tidak ada larangan atau tidak ada yang melarang boleh tidaknya orang melapor ke kepolisian. Setiap orang berhak untuk melapor ke kepolisian. Cuma belum tentu laporannya itu berproses sampai ke pengadilan. Itu masalahnya. Kenapa begitu? Nah, ini poin pokoknya. Apakah orang yang tak mampu bayar utang, perbuatan tidak mampu bayar utang ini termasuk perbuatan pidana atau bukan? Penipuan misalnya, hingga dia berpotensi masuk penjara? Jawabannya tentu tidak. Orang yang tak mampu bayar utang tidak bisa dipidana. Itu tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, Hak Asasi Manusia, di pasal 19 ayat 2. Jadi di situ diatur tidak seorang pun boleh dipidana penjara maupun kurungan dengan putusan pengadilan karena ketidakmampuannya dia membayar utang. Itu tidak bisa dipidana. Itu kata Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun ini bahasanya bahasa undang-undang, karena dalam praktik bukan tidak mungkin orang berutang melakukan perbuatan perdata ini ternyata dipidana juga, masuk penjara. Ya, ini kembali ke integritas atau penerapan hukumnya oleh penegak hukum tentunya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, termasuk pengacara. Tapi perbuatan perdata utang piutang ini sampai masuk penjara itu mungkin karena memang dalam proses utang piutangnya ada penipuannya di sana. Bingung kan? Ya kan? Memang agak membingungkan. Di sisi lain Undang-Undang HAM bilang tidak ada orang yang bisa dipidana karena tidak mampu bayar utang. Tetapi di sisi lain, proses utang piutang ini bisa saja terjadi penipuan dan berpotensi dipidana. Jadi, antara perbuatan tak mampu bayar utang atau ingkar janji ini dengan perbuatan penipuan, dalam praktik hukum memang hampir sulit dibedakan. Apakah kasus ini ingkar janji atau penipuan? Karena memang tiap kasus lingkup utang piutang ini punya karakter dan peristiwa yang berbeda-beda. Meski dasarnya memang utang piutang, dasarnya perjanjian. Terus bagaimana bisa masalah utang piutang, masalah orang tak mampu bayar ini jadi pidana penipuan? Jadi begini, penipuan itu muncul di dalam utang piutang jika si peminjam ini ternyata sejak awal sudah punya niat jahat dia, menggunakan cara-cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau ada kepalsuan di sana agar si peminjam ini memberikan uang pinjamannya. Jadi dia mendapatkan keuntungan dengan serangkaian cara-cara tipu muslihat ini. Cara-cara inilah yang membuat jadi penipuan dan berpotensi dia dijerat dengan pidana. Jadi poin inti dari penipuan masalah utang piutang ada pada cara yang digunakan si peminjam, si berutang ini untuk menggerakkan si pemberi pinjaman ini menyerahkan uang. Disitulah unsur pidananya. Contoh, misal ada yang pinjam uang, katanya untuk bisnis nih, dengan janji dikembalikan waktu tertentu. Ternyata hingga waktu yang ditentukan tidak dibayar. Dan ternyata pula uang pinjaman itu tidak pernah dipakai untuk usaha. Usahanya tidak pernah ada. Hanya kebohongan. Artinya memang sejak awal si peminjam sudah punya niat jahat untuk menipu atau memang bermaksud tidak akan bayar pada akhirnya. Maka itu bisa dijerat dengan penipuan. Oke, jadi kesimpulannya masalah utang piutang yang berujung tak mampu bayar tadi dapat dilapor pidana apabila sejak awal perjanjian utang piutang si peminjam itu melakukannya dengan cara-cara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dan atau ada kepalsuan. Kalau tidak ada unsur-unsur itu tidak bisa dipidana. Jadi itu perdata. Jadi ujungnya si pemberi pinjaman ini bisanya menggugat. Dia gugat secara perdata si peminjam karena tidak bisa mengembalikan uang. Makanya memang dalam utang piutang sebaiknya ada jaminan sebagai dasar bila di kemudian hari
tidak bisa dipenuhi janji untuk membayar ini, si pemberi pinjaman bisa melakukan upaya hukum terhadap barang jaminan atau benda jaminan apapun itu untuk pemenuhan utang. Yang terakhir sih sebenarnya kalau berutang ya bayar, itu sih intinya, supaya tidak akan ada masalah di kemudian hari, ya kan? Dan ingat, kalau memang janji utang piutang itu prosesnya murni secara keperdataan, pinjam uang, uangnya dipakai untuk usaha, proses usahanya jalan, tiba-tiba corona dan sebagainya, bangkrut, itu memang murni perdata, tidak bisa dianggap sebagai pidana penipuan. Kalau utang piutang dipidana, semua orang yang tidak bayar utang di bank, menunggak di bank, dilapor polisi semua. Aneh kan? Nah, itu maksudnya. Oke, itu saja sedikit bicara hukum soal utang piutang. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang nonton lewat YouTube maupun yang dengar di Spotify. Oh ya, yang nonton di YouTube jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sekalian bisa tanya-tanya, apa tahu nanti bisa dibahas melalui podcast ini. Bagi yang dengar di Spotify jangan lupa juga di share ke sahabat-sahabat podcast lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.